Halo, selamat sore sahabat Cakrawala. Ketemu lagi dengan saya Swadi Putra, host Cakrawala Podcast. Tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Teman-teman, sore ini kita kedatangan dua orang narasumber yang ya keren-keren tentunya. Di sebelah kanan saya ada Pak Made Sunarse. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Made. Ya, kemudian di sebelah kiri, wah ini Ji Rahman. Namanya tadi saya searching, Ji, takut lupa saya. Ki Gusti Ngurah Murtana, betul ya? Padet Mas Adi. Oke, tepuk tangan. Made dalam keadaan sehat? Astum karena sehat. Ji Rahman, sehat? Kita buka masker ya? Boleh. Kasihan wajah ganteng ini kalau ditutupi masker. Oke. Kita semua berkumis ya, sama ya? Ji Rahman jenggotnya tolong. Ya, terima. Tambah jenggot aja. Oke, baik teman-teman, sahabat Cakrawala, beliau berdua ini adalah narasumber yang kompeten. Beliau adalah komisioner dari KPID Bali masa jabatan 2017-2021, dan ini syuting kita lakukan sebelum dilakukan pelantikan komisioner yang baru. Jadi hari ini pada saat syuting beliau berdua ini masih komisioner KPI Bali. Oke, kita bakal langsung bincang-bincang, tapi kita rehat dulu sebentar. Kita kembali lagi nanti tetap di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Stay tune. Teman-teman, sahabat Cakrawala, kita bakal mulai ngobrol nih dengan dua narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama dengan Pak Made Sunarse. Kita perkenalan dulu deh. Ya. Selain sebagai Ketua KPID Bali, ya kalau boleh kita flashback lah ke belakang. Pak Made orang pariwisata ya, Pak Made? Ya, sempat di pariwisata. Sempat di pariwisata. Oke. Dari pariwisata bisa ke KPID. Tapi kayaknya setelah itu kemana-mana dulu ya. Oke, Pak Made dari mana Pak Made? Saya dari Singaraja. Dari Singaraja. Buleleng, ya. Bulldog ya. Buleleng Dog ya. Ya, jadi di awal itu memang sempat di pariwisata. Oke. Kemudian sempat memanage satu usaha pariwisata. Setelah itu kemudian saya mencoba untuk membuat usaha sendiri, jadi travel agent. Saya boleh sampaikan ya? Boleh sampaikan di sini? Boleh dong. Namanya Mera Bali Holiday. Oke. Itu kita sempat jalan, kemudian memang dalam beberapa perjalanan, tahulah pariwisata kan fluktuasinya juga begitu, pasang surut. Ya. Kemudian dengan agent-agent yang online, ya misalkan saya tidak menyebutkan ya, yang online, yang digital begitu. Akhirnya kita yang konvensional, kantor ada, karyawan ada, izin lengkap, kadang-kadang dikalahkan oleh terdegradasi oleh itu. Nah kemudian tidak boleh juga kita ngotot dan ngoyo. Iya. Akhirnya agak sedikit down. Nah, kita mencari kemudian di event organizer-nya. Oke. Tidak juga berjalan baik, makanya kemudian di tahun 2016 itu ada bukaan KPI. Ini dalam situasi bisnis yang mungkin kurang menguntungkan, ada bukaan gitu ya. Saya tidak menyangka juga di KPI itu. Akhirnya saya ngelamar. Akhirnya dapatlah di KPI. Berarti dari tahun 2016 itu ya? 2016. Jadi, sempat juga dipercaya oleh partai begitu, sempat juga di tenaga ahli. Tenaga ahli, walaupun muka tidak ahli ya. Iya, oke. Sempat dipercaya mungkin menjadi tenaga ahli terlama di DPRD ya. DPRD Bali. Provinsi Bali. Ya, jadi luar biasa. Ahli fraksi waktu itu. Oke. Sampai akhirnya sekarang terakhir di KPI. KPI karena tidak boleh kemana-mana. Oke. Apalagi kemudian teman-teman mempercayakan di ketua. Ya. Jadi dalam prinsip saya tidak boleh cheating namanya. Cheating itu dalam pekerjaan tidak boleh, mendua. Oke. Kemudian saya akhirnya. Tapi kalau speed itu kalau sendiri nggak bisa, dia harus berdua. Ya? Betul. Jadi kita tidak boleh mendua. Fokus di KPI. Jadi meninggalkan semua. Jadi yang usaha bisnis juga di down dulu kan. Jadi kita startkan, kemudian pekerjaan lain yang kemudian di staf ahli itu semuanya selesai, fokus di KPI waktu itu. Wah, ini bagus ini. Tapi nanti setelah selesai di KPI akan ditekuni kembali? Tergantung perintah semesta.
kemana akan mengalir? Teman mungkin untuk saya masih lirik ke depan sama lirik ke kiri. Kira-kira siapa yang mau ngajak? Sama lirik ke atas. Baik Pak Made, Ya. terima kasih. Saya kira cukup perkenalannya. Ji Rahman. Nah, Ji Rahman ini setahu saya sih yang punya Jayagiri Production. Iya. Kalau ada urusan tentang sound system dan segala perlengkapannya ya beliau ini orangnya. Dan kebetulan saya temannya Bu Prida. Bu Prida ini sudah lama juga berteman dengan saya, dan setahu saya juga mereka satu keluarga ini memang keluarga yang apa ya, kompak ya, bisnisnya banyak juga ini. Boleh diceritain Ji? Oke, sukses Pak Swadi. Ya. Kalau diceritain tentang kegiatan sih memang lebih banyak ke dunia seni saya. Dunia seni ya? Oke, kalau dulu yang tampatan teknik sipil udayana memang lebih banyak ke proyek bangunan gitu. Ya, pembuatan mebel, perkayuan, karena sipil gitu. Ya. Cuma tiba-tiba saja 2004 itu ada Bali TV, kemudian dia suka videografi, kemudian adik juga, Ratut juga hobi membuat lagu, dan kemudian dibuatkan video klipnya, tayang di Bali TV gitu. Akhirnya ternyata respon di Bali TV lagunya bagus dan semua nelpon mana albumnya. Akhirnya yang berusaha mencari tahu gimana cara bikin album gitu. Berarti saat itu memang berawal dari belum tahu apa-apa? Tidak tahu, artinya tidak berpikiran kita akan bergerak di bidang musik gitu. Akhirnya ya tanya sini, oh bisa nyetak kaset, akhirnya buat album, jadilah yang produser musik. Kemudian banyak juga artis-artis yang datang ke rumah minta tolong. Ya awalnya ke Triple X, kemudian Nano Biru, Bintang Band, 4WD, di Ubud, dan banyak lagi band-band yang lagi semangat. Akhirnya dunia perkayuan, dunia teknik sipil itu dilupakan. Ya, apa ini? Oke, tapi masa mau ditinggalkan dunia konstruksi? Apa tidak ada keinginan untuk bikin kontraktor atau mungkin? Tadinya sih karena sudah nyaman di dunia seni, banyak teman, banyak pergaulan, akhirnya pengen lepas dari sana. Wah, terlalu serius itu. Nah, sekarang ini justru di KPID, tempat yang menyalurkan hobi sebenarnya juga itu sekarang mentok di sini, tidak bisa lanjut ini. Ya kayak dipensiunkan dini ya. Padahal keinginan masih semangat karena memang dunia yang di sana. Betul. Jadi kliknya memang ya. Karena dunia internet, audio, visual, musik itu kan memang dunia yang penyiaran, apalagi memang menikmati sekali di sana. Nah, mungkin kita harus back to basic gitu. Ya udah pikir-pikir, kasihan ini mesin-mesin kayunya mangkrak bertahun-tahun. Sekarang harus ke sana lagi, kasihan gitu. Tapi itulah perjalanan. Perjalanan yang kita tidak pernah tahu kita mau dibawa kemana oleh semesta, oleh dunia ini. Oke, keren sekali dua narasumber ini kemana-mana, tapi akhirnya ketemunya di KPID. Apa saja sih tugas dan fungsi dari KPID? Dibilang dong KPID itu kepanjangannya apa sih biar teman-teman juga tahu? Ya, KPID itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Ya. Kalau misalkan di pusat itu namanya KPI. KPI pusat tersebut. Jadi hanya KPI saja. Ya. Kemudian kalau kita di daerah disebut KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Kalau kita KPID Bali, gitu KPID Bali. Undang-undang yang mengaturnya Undang-Undang 32 tahun 2002. Itu kalau bicara tentang tugas fungsi ini harus teman-teman tahu. Jadi ketika teman-teman nanti tertarik sama KPI karena suka nonton TV, suka care dengan penyiaran gitu ya, harus tahu tupoksinya. Jangan kira KPI itu tugasnya mengawasi, terus asik marah-marah sama LP. Nggak benar begitu. Karena kalau kita lihat dalam undang-undang, undang-undang ini agak serius sedikit ya. Kalau lihat dari pasal 2 sampai pasal 5, itu dari Undang-Undang 32 2002, itu ada di sana arah penyiaran. Asas dulu, asas penyiaran, fungsi penyiaran, tujuan penyiaran, arah penyiaran. Jadi 4 pasal ini. Apa yang menjadi arah penyiaran kita di Indonesia harus dipahami. Apa tujuannya harus dipahami. Oleh karena itulah pemerintah membentuk KPI. Itu kan, itu di pasal 7.
Nah, kemudian di pasal 8 baru disebutkan untuk Anda bisa menjaga bagaimana arah tujuan fungsi dan asas ini, maka saya kasih Anda wewenang. Tupoksi begitu. Jadi harus ingat, jadi jangan kemudian kita ke KPI biar kita gagah, biar ditakutin LP, biar kita bisa terkenal misalnya. Sorry nih, saya harus sampaikan karena ini untuk penyiaran. Karena banyak juga kadang-kadang kan begitu. Jadi tidak tahu, ya pokoknya kita kesana aja dulu deh, nanti kita lihat gitu kan. Tapi kalau dilihat ini KPI ini kan lembaga independen yang kedudukannya setara, setingkat dengan lembaga negara. Ini keren ini. Kerennya tidak hanya di sana Pak Wayan, Pak Swadi. Jadi di pasal 8 itu disebutkan kewenangan. Kewenangan itu nyaris dari 5 itu legislatif, yudikatif, eksekutif. Karena kewenangannya begini. 1, kita menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Yang kedua, kita menyusun kemudian menetapkan standar program siaran. Itu kan fungsi legislasi. Itu kemudian teknis banget ya. Kemudian kita masuk kepada bagaimana pengawasan. Setelah itu kita diberikan kewenangan yudikatif memberikan sanksi. Ini kan tiga ini digabung menjadi satu. Itulah KPID. Jadi kalau dilihat dari 5 kewenangan terakhir itu adalah bagaimana mengadakan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat. Jadi inilah 5 kewenangan kita gitu Pak. Jadi oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau membuat penyiaran sesuai dengan undang-undang, maka sebenarnya kita kuat. Jangan mau kalah gitu. Nah kemudian tugas fungsinya. Tapi sebentar dulu. Ini kan ada KPI di pusat, kemudian ada KPID di tiap provinsi. Betul. Nah ini hubungannya antara pusat dengan daerah ini apakah tidak dalam satu garis koordinasi atau bagaimana itu? Artinya apakah daerah itu berhak dia menyusun sebuah peraturan atau memang harus mengacu kepada aturan yang sudah dibuat oleh KPI pusat? Gini, kalau hubungannya tidak hierarki, hubungannya koordinasi. Itu terlihat dari anggaran kita, anggaran daerah dipilihnya oleh DPRD. Kan bisa membayangkan bagaimana hubungan kami kalau KPI pusat itu dipilihnya oleh Komisi 1 DPR RI. Dilantik oleh Presiden. Anggarannya APBN gitu. Nah, itu yang kita hubungan. Tapi kalau secara tupoksi, KPI sama KPID itu sama. Karena pengaturannya begini bunyinya. KPI di pusat disebut KPI, KPI di daerah disebut KPID. Sehingga yang di pasal 8 itu sama. Tetapi ada mekanisme rakornas kan dalam hal penyusunan aturan kan mekanisme organisasi bersama-sama. Nggak bisa satu-satu gitu. Nah itu Pak Wayan. Baik. Boleh saya lanjutkan dengan tugas? Nah, karena ini menarik. Dilanjutkan Pak. Dilanjutkan. Karena tugas itu dari 6 tugas hanya 1 loh pengawasan. Ingat ini. Jadi dari 6 itu salah satunya pengawasan. Cuma pengawasan 1. Jadi 5 ini tidak pengawasan. Jadi jangan mengira bahwa menjadi KPI itu hanya menonton TV. Kan banyak begitu. Kan banyak nih pemirsa siapapun KPI itu paling nonton sama dengar radio. Kalau melanggar dikasih sanksi. Tidak. Nah, yang pertama itu justru menjamin. Sekarang nanti langsung dijawab ya Pak. Teman-teman kadang-kadang bingung nih, teman-teman netizen juga bingung. Apa sih bedanya KPID dengan lembaga sensor? Nanti jawab ya. Betul. Nah, itu diceritain dulu tentang tugas yang tadi. Tugas ya, Jadi tugasnya itu pertama itu menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua, kemudian membantu infrastruktur penyiaran. Yang ketiga, dia bagaimana menjaga iklim industri, iklim persaingan industri. Yang keempat, baru ada aduan. Yang keempat masih menjamin informasi adil, merata, seimbang. Yang kelima ini baru bagaimana menerima aduan, menerima kritik dan juga memberikan sanksi termasuk presisi. Yang keenam baru bagaimana menguatkan SDM penyiaran. Nah, kalau melihat 6 kegiatan itu bagaimana? Ya KPI harus melakukan penguatan, tidak boleh hanya pengawasan. Nanti baru berlanjut. Kenapa kemudian kita banyak program di KPI kita? Karena tidak menggunakan hanya 1 tugas gitu. Banyak orang berpikir ini data-data gak ini KPI ini. Aku ini bahasa beleleng ya. Memang itu tugasnya ya. Saya harus jelaskan di awal. Ada 6 kita punya tugas. Jangan melihat pengawasan. Jadi memberi sanksi aja dikirain gitu. Oleh karena itulah kenapa kami bersama Jira ya sebagai wakil
Kemudian banyak sekali program-program rintisan yang kita buat selama kepengurusan kita, karena kita melihat dari 6 itu gitu. Oke, nanti kita cerita masalah programnya nih. Nah, sekarang ke kiri dulu nih, ke Ji Rahman. Sebagai ketua Pramusti, nah gitu Ji ya. Kemudian, oke, siapa saja bisa menjadi komisioner di KPID kan? Apa misi Ji dari ketua Pramusti kemudian masuk di dalam komisioner KPID? Ceritain dong. Ya. Sebelum itu mungkin izinkan dia menyampaikan pramusti apa. Oh iya, boleh juga ya. Netizen belum semua. Pramusti sudah terkenal mungkin. Oke. Pramusti itu kepanjangannya Persatuan Artis, Musisi, Pencipta Lagu, dan Insan Seni Bali. Yang ada di dalamnya itu adalah insan seni Bali. Gitu. Memang sebagian besar isinya musisi. Gitu. Sebagian besar musisi ya? Iya, sebagian besar. Cuma di dalam itu banyak juga yang bergabung dari teman-teman seniman tradisional, misalnya pelawak, gitu, dan penari. Dan di dalamnya itu bukan insan seni itu aja, mungkin yang terkait dengan dunia seni, misalnya insan seni, ya, event organizer, kemudian ada manajer band, gitu. Semua yang berkaitan, ada clipper, pembuat video klip, semua gabung di sana. Jadi luas jadinya. Nah, karena Tiang sudah memimpin Pramusti sudah sejak 2010, hampir 10 tahun lebih. 11 tahun. Sebelumnya lagi, ini kan 2004 itu Tiang sudah jadi ketua 2 gitu. Ada ketua satunya Pak Muhammad Jaul. Jadi hampir dari berdiri dia sudah jadi ketua sampai sekarang gitu. Nah, berkait dengan KPID begini, karena memang dunia yang bergaulnya dengan seniman, jadi kayaknya perlu juga kita bersuara gitu lah dalam dunia penyiaran gitu lah. Makanya setelah ngerebuk-rebuk, panggungnya yang mana nih? Nah, salah satunya KPID ini ya? Ya betul, karena banyak sekali dunia penyiaran radio, televisi gitu lah. Kadang-kadang mengabaikan musik daerah gitu. Jadi kita lihat dari radio siaran radio pasti didominasi siaran luar Bali, misalnya lagu barat, kemudian lagu Indonesia, pop Indonesia. Justru lagu daerah Bali itu di nomor 2 kan gitu. Inilah misi awalnya yang saya harus berada di dalamnya gitu. Sehingga sudah terbukti kita hampir 4 tahun di sana. Banyak juga radio kadang-kadang ngeles gitu loh, dia bilang materinya sedikit materi lagu Bali maksudnya ya, sulit nyarinya. Kemudian ada televisi juga tidak mau mutar video klip, dia bilang kita tidak berani sembarang menayangkan karena takut salah gitu. Sedangkan kita kan kita punya organisasi, kita tahu mana yang lagu yang memang layak didengar, mana lagu yang berkonotasi porno atau berisi kekerasan di dalamnya, kan kita tahu gitu lah, karena dia yang ada di Pramusti. Akhirnya sudah ada clear, jadi pesannya itu yang sampailah radio maupun televisi gitu. Berarti program KPID yang sekarang ini, di angkatan sekarang ini, salah satunya munculnya dari situ ya? Program-program yang akan dibuat ini selama masa jabatan KPID yang sekarang tentunya. Ya, gitu. Yang kemarin itu memang kan ada mekanisme kita untuk melakukan pemanggilan, mekanisme untuk menilai konten lokal, mekanisme mereka pada saat mau memperpanjang izin. Ya, di sana masuknya. Jadi kalau yang galak-galak itu ya ini Ji Rahman ini. Jadi gini, kalau mereka, karena kalau saya selalu berkiblat kepada arah dasar. Kan selalu di sana membentuk karakter, kemudian membangkitkan seni budaya, kemudian konten lokal, bagaimana pemberdayaan. Kan selalu kiblatnya saya ke undang-undang sampai 3. Kemudian secara teknis, karena beliau Pramusti saling mengisi jadinya. Lu tak mau nih, lu takut, nih gue ada gitu. Kok lu gue sih. Jadi begitu bahasa mereka kan, bahasa mereka ketika orang Jakarta itu ya selalu begitu. Akhirnya Anda sekarang kasih saya format siarannya. Sekian persentase untuk berita, persentase untuk informasi, persentase untuk budaya. Ditanya, lo budaya berapa? Kita 5%, naikin 10% kata dia. Apa bentuknya? Ya kan ada lagu Bali. Kan ada seni yang lain misalkan. Nah kemudian di sana
ada sebuah diskusi. Karena dalam setiap perpanjangan izin itu mekanisme evaluasi dengan pendapat, kita juga mendatangkan ketua PHDI, ketua MDA. Nah, kita cari backup juga. Pendapat. Ya, kita cari backup juga. Berarti radio-radio swasta yang setiap jam 12 dan 6 sore itu menyiarkan Trisanya salah satunya? Ya, salah satunya itu. Kemudian ada mimbar agama, penjelasan. Itu salah satunya bagaimana mengejauh. Karena begini, KPI itu kan dia disyaratkan sebagai kewenangannya sebagai wadah inspirasi publik dalam bidang penyiaran. Siapa yang bisa mengatakan bahwa kita mewakili publik? MDA tentu, karena beliau itu kan tokoh dalam hal adat. PHDI dalam keagamaan, siapa yang meragukan kelembagaannya sebagai pengejauhan publik? Oleh karena itulah kami berstrategi ya, oke, kita libatkan mereka untuk bicara. Kita saksinya, ini PHDI minta, MDA minta, kan? Kita catat, loh nanti kalau bersiaran, ini bukan untuk mencoba-coba, mencari dan juga memojokkan LP loh Pak Wayan. Tetapi kita harus mengatakan bahwa memang itulah undang-undang gitu. Saya selalu ketika mereka membantah, saya kembalikan ke undang-undang. Ketika mereka mengatakan susah, kita kembalikan kepada orang yang mempunyai kompetensi. Oleh karena itulah kenapa saya memberikan apresiasi nih, bahwa kemudian yang dulunya hanya sekian persen nambah. Dulunya TV tidak ada tuh siaran lagu Bali, sekarang ada lagu Bali. Jadi itu sebagai bagian dari menyatunya kepentingan Pramusti ya, di luar beliau sebagai KPI ya. Kemudian dengan juga undang-undang yang harus kami kawal. Jadi tidak ada kita bergerombol memojokkan lembaga penyiaran radio dan TV, tidak ada. Kita malah bersinergi karena memang menurut pandangan tokoh Ketua MDA, Ketua PHDI mengatakan memang benar sebagai bagian dari pencerdasan masyarakat gitu. Jadi bersinergi lah dengan teman-teman di Pramusti merasakan enggak? Begitu Ji Rahman masuk di dalam salah satu komisioner KPI, manfaatnya itu dirasakan nggak teman-teman? Sangat terasa. Jadi sering anggota itu berterima kasih karena di radio ini sudah ada lagu Bali gitu. Yang sebelumnya anti dia lagu Bali. Lagu Barat Indonesia anti dah. Setelah dia perpanjangan izin, nah di sini saya hantam dah. Anda radio lokal kan gitu. Iya, lokal gitu ya. Mana musik lokalnya gitu. Akhirnya saya sarankan kalau memang tidak suka lagu berbahasa Bali, ada loh musisi Bali yang berbahasa Indonesia. Ya band indie, ada band pop Indonesia dari Bali gitu. Itu dong penyanyi dangdut ada juga, dangdut Bali ada gitu. Jadi kita selalu mengarahkan ke sana. Jadi bermanfaat sekali dengan teman-teman gitu. Termasuk juga teman-teman yang tadinya seperti itu yang tadi Pak Ketua lagu Bali di TV nasional itu. Nah, itu jarang sekali dulu. Sekarang sudah mulai, setelah Puja Dusan dia ada lagu. Dulu malah nggak pernah ada tuh. Nggak ada dulu. Iya, kecuali di Bali TV aja tempo hari gitu. Oh iya, Bali TV. Ya, ini aja yang radio berjaringan ini, TV berjaringan dulu nggak ada. Sekarang berkat kita lah yang menghajar gitu. Kalau bahasanya begitu tuh dia. Tapi menghajar untuk yang baik kan bagus itu. Oke, sekarang kita masuk di program kerja yang sudah selain yang diceritakan tadi yang Anda lakukan. Saya pernah dengar ini ada Radio Akademi tahun 2018, kemudian ada Gema Cipa 2020. Boleh diceritain apa itu? Mungkin dari Pak Mari dulu. Ya gini. Awal bahwa saya tidak tahu apa-apa soal KPI. Nah, begitu saya masuk, yang saya pelajari apa? Kan wewenang tugas, ya. Kebetulan jadi ketua dan teman-teman begitu agresif, bukan agresif ya, begitu sangat konstruktif, ya inovatif. Ini Pak Wakil, Pak Ngurah dan teman-teman yang lain ya dari 7 itu semuanya powerful, ya itu yang kami senang. Jadi dia masih muda, kayak kita aja yang tua. Bukan kita, lu aja kali gitu. Jadi kita disupport oleh tenaga muda waktu itu, sama-sama ingin berbuat. Itu power. Kemudian kita sepakat untuk melihat tupoksi kita tidak hanya sekedar memberi sanksi. Nah, maka kita rubah. Bagaimana kita menguatkan? Buat KPI di zaman kami, ya, mudah-mudahan ini juga berlaku ya. Di zaman kami KPI yang baik adalah KPI yang jarang mengeluarkan sanksi. Coba pikir. Begini loh, kita kasih konsep nih. Ini kontradiktif. Ya. Karena begini, sedikit mengeluarkan sanksi, masuk koran,
mengundang koran. Sorry nih. Kemudian kita berkiblat kepada negara maju. Negara Belanda memberikan banyak insentif kepada polisi karena semakin sedikit kriminal, bahkan beberapa penjara ditutup. Finlandia memberikan insentif kepada tenaga kesehatan karena puskesmasnya kalau di Indonesia sudah mulai tutup. Sudah sehat semua masyarakat. Sudah sehat semua. Artinya begini, kalau misalkan KPI mampu menguatkan lembaga penyiaran, mampu berkomunikasi dengan baik dan elegan, kemudian semakin sedikit sanksi, itulah kinerja kita gitu. Itu yang kita sepakati bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita kuatkan. Radio bermasalah misalnya, soal misalkan Pak Ngurah bilang ada radio yang secara dari mulai berdiri tahun 97 sampai sudah 25 tahun, sudah 20 tahun, tetap acaranya itu aja. Ditinggalkan dong. Benar. Harusnya KPI tidak berpikiran menguatkan dong. Ada juga radio yang sudah semakin ngetrennya lagu Bali, tetap aja dangdut dari pagi sampai malam. Itu artinya kan itu bagi mungkin kalau kita tidak berkiblat penguatan, kita tidak peduli. Yang penting mereka biarin aja, salah gue kasih sanksi. Maka mari kita buat dulu bagaimana ngerti aturan. Kita buat sekolah P3SPS. Sekolah P3SPS kita buat. P3SPS gitu ya. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Inilah yang dipakai untuk tidak boleh melanggar. Maka radio dan televisi harus menggunakan perilaku penyiaran. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran itu PKPI 1 2012. Itu kalau misalkan di meja harus ada itu. Kadang-kadang juga enggak. Karena apa? Kita memberikan sanksi justru hal-hal yang sepele. Oleh karena itu kita buat sekolah P3SPS. Nah, ini terobosan kita nih. Kemudian kita melihat, dia sudah bagus, tidak melanggar. Tetapi kok radionya acaranya gitu-gitu doang. Cara ngomongnya tidak menarik. Sorry nih, ini kan kita dapat masukan dari teman yang lain, dari lembaga lain. Kita buat akademi 2018, 2019, 2020 kita akademi 1, 2, 3. Yang pertama kita program direkturnya kita akademi. Selama 2 hari, gini loh menjadi program direktur. Kita datangkan dari Jakarta, dari Surabaya, narasumbernya, mentornya. Yang kedua, kok kayaknya susah jual ini. Kemudian yang kita mentor adalah kalau cara bicaranya gitu itu betul. Public speakingnya sama marketingnya yang kita 2 hari hajar. Lu harus hidup. Anda sudah bagus ya nanya, tapi kok enggak hidup, beli bayar listrik susah. Kita akademi untuk marketing. Soalnya di sana marketing sama public speaking, karena Anda mungkin tidak menarik. Bagus sih bagus, tidak melanggar, tetapi ngomongnya tidak menarik gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bicara mengenai jurnalisme. Karena radio sekarang juga dibutuhkan tentang informasi, jangan menghibur, karena undang-undangnya mengatakan Anda media informasi, Anda juga media hiburan yang sehat, kontrol sosial, ada edukasi, harus dirubah bagaimana mengedukasi melalui jurnalisme. Tapi tidak boleh jurnalisme yang mengada-ada, hoax. Jadi begitu. Nah, yang terakhir sampai Erick Thohir, Pak, yang membuka. Nah, baru ada Gema Cipa. Ini yang menarik. Kalau Gema Cipa itu ada 6 kegiatan. 6 kegiatan. Orang masih berpikir nih soal digitalisasi. Kita sudah membuat webinar tentang digitalisasi lah. Bagaimana Bali menyambut itu? Sudah berpikir mengembangkan ekonomi Bali walaupun digitalisasi 2022. Kemudian kita bikin iklan layanan masyarakat yang oleh youtuber di Bali. Sebentar, kepanjangan Gema Cipa itu apa? Gerakan Masyarakat Cinta Penyiaran. Dasarnya kan begini nih. Media-media dari luarnya kan banyak menggempur penyiaran. Ada medsos, YouTube, banyak. Banyak. Imbasnya apa? Orang itu kena hoax, hiburannya tidak sehat. Lalu kita berpikir sama teman-teman, Pak Wakil juga, bagaimana ya? Kalau misalkan kita harus rubah generasi menunduk menjadi generasi mendengar dan menengadah. Gila nggak? Kita mau merubah orang yang klik-klik di YouTube gitu ya, yang ini kita rubah sesekali melihat dan mendengar. Ini kan sesuatu yang ya kita sepakati dulu. Pokoknya nanti perjalanannya Pak Wakil pasti bisa menceritakan. Karena setelah itu kita sudah itu webinar digitalisasi, kita berpikir ke depan. Karena digitalisasi butuh konten, karena nanti TV banyak. YouTuber harus juga membuat iklan lah, cintai penyiaran. Yang menang itu, mohon maaf, Puja Setawa. Remon hadir, wah YouTuber Bali hadir.
Tapi bagaimana dia membuat iklan yang sesuai dengan penyiaran, aturan penyiaran. Yang menarik juga ya berarti ya? Banyak yang bagus-bagus, tapi kita diskualifikasi karena sekedar lucu, sekedar agak kasar. Oleh karena itu dia kemudian mempelajari juga tentang penyiaran. Ini caranya bagaimana merubah dari YouTuber yang hanya cinta media HP sudah mulai berpikir kalau konten saya di TV gitu. Kemudian kita memberikan 1000 radio Pak ya, 1000 radio kepada masyarakat. Ini juga saya dengar ini, bagi-bagi radio. Bagi radio kepada seluruh masyarakat. Tujuannya sebenarnya? Nah, begini, kalau konten sudah bagus, kita kan sepakat Radio Akademi sudah nih, Sekolah P3SPS sudah kan. Radio kita anggap sudah memiliki konten yang bagus. Nah kalau pendengarnya tidak ada, rugi dong. Pemerintah sudah banyak memberikan konten iklan layanan masyarakat ke radio-radio. Oh ini sekarang radionya bagus nih, kok kita siarin dong iklan layanan masyarakat kami tentang COVID, tentang apa. Tapi kalau tidak ada dengar gimana? Mencintai penyiaran tidak boleh dengan jargon. Oke, kita iklan, ayo kita dukung. Caranya ya nggak tahu lah kita ngomong. Nggak bisa begitu dong. Kemudian kita sepakat menjembarkan 1000 radio gratis kepada masyarakat seluruh kabupaten. Intinya begini, kalian yang sudah beradio akademi, kalian sudah naikin kualitas, tenang, kami tambah 1000 orang pendengar. Dan ternyata antusiasmenya masyarakat hebat. Dan radionya itu tidak boleh radio yang ada Bluetooth Pak Wayan. Mencari gelombangnya harus gelombang manual. Karena kenapa? Kalau pakai Bluetooth nanti dia pakai HP, nanti itu dipakai salonnya, dipakai tapi pakai gininya salon, pakai bukan salon speakernya, bukan radio yang didengerin, tapi YouTube dilututkan ke sini. Nah kalau misalkan digital, kalau kami sebarkan di Karangasem ini ke seluruh Bali, nanti kalau misalkan diterpencil Pak Wayan, kalau digital sekali pencet dia jalan muter, tidak pernah ketemu. Tapi kalau misalkan pakai manual ketemu Pak. Jadi spesifikasinya juga kita tentukan. Kita 1000 radio. Nah, yang paling menarik di Gemacipa itu adalah serentak berbahasa Bali. Siaran berbahasa Bali serentak pada hari Kamis saat itu radio, karena ini kan juga Pergub 78 79 itu ya kan tentang bagaimana kita melestarikan pakaian adat, melestarikan bahasa. Kita dalam rangka Gemacipa juga mengakomodir itu. Jadi terinspirasi oleh kebijakan pemerintah. Saat itu Pak Wayan, tanggal berapa saya lupa, tanggal 21 kalau nggak salah. Kalau Pak Wayan habis Trisanda siang, mau cari Antv, SCTV, radio apapun yang tidak pernah berbahasa Bali pun saat itu pasti kita kumpulkan sekian radio, kita tonton semuanya berjalan baik. Luar biasa. Jadi beginilah kami kemudian membuat sebuah gerakan masyarakat cintai penyiaran. Jadi inilah yang saya bilang, jangan hanya mengawasi, kemudian kita contoh-contoh, padahal sekarang situasi begini kan mereka harus dikuatkan karena dia terdesak, karena beli listrik susah, nyari karyawan susah, kan? Kalau kita tidak kuatkan kan, nah, ketika kita sudah kuatkan, kemudian dia melanggar, baru kita jangan sentil Pak Yan. Sekalian kita pakai tendangan T. Lo mau dipacabut aja, begitu kita. Kan harus begitu, tegas, kita sayangin, kita arahkan dulu dia berjalan baik, masih juga ngelewe, kan? Itu kalau tegas tak satu pun yang protes Pak Yan. Karena kita kuatkan dulu, tapi ngelalang ya udah. Kan kita harus menggunakan kekuatan sesuai dengan undang-undang. Jadi jangan juga terlalu lembek-lembek juga gitu loh. Kalau lembek nggak bakalan tuh lembaga penyiaran swasta TV sampai menyiarkan lagu Bali sampai jatuh 10% semua konten lokalnya. Keren itu. Jadi pasti dengan cara penguatan, bersinergi dengan mereka. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang juga melibatkan kemarin COVID ya. Kita bikin iklan layanan masyarakat di radio. Kita lombakan. Siapa yang jurinya? Pak Rentin jadi juri. Kemudian ketua komisi 1 yang jadi juri. Ketua komisi KPI pusat yang jadi juri untuk lomba iklan layanan masyarakat COVID yang teredukatif, yang terinformatif, yang terfavorit. Jadi dengan demikian maka orang-orang sudah mulai seluruh masyarakat bergerak bagaimana penyiaran menjadi penting. Nah ini memang idealis, tetapi kita lakukan kok. Artinya ketika saya ke tukang cukur Bangli kemarin, saya bangga sekali ada radio berisi Gemacipa. Pak ini masih bagus radionya, saya bilang Pak ini bagus, terima kasih Pak. Semenjak ini jadi saya sambil nyukur sambil dengar. Saya ke
Sukawati, ada radio yang dikasih ke pasar Kidul di Bangli. Sekarang mereka dengerin radio yang kita kasih. Tapi saya nggak dapat radionya itu. Harusnya dapat saya satu. Kita masih ada, nanti dah. Saya masih ada. Karena tapi jangan sampai lewat besok. Mintanya sama yang lain. Rahman, tadi sempat disinggung sama Pak Ketua itu bahwa YouTuber ini sekarang kan banyak nih bermunculan. Ya, mudah-mudahan saya juga salah satunya nanti menjadi YouTuber. Mereka juga gabung di Pramusti nggak? Yeah. Semua yang punya karya seni dalam bentuk musik, yang punya video klip, dipersilakan gabung. Jadi kita terbuka. Oh, terbuka ya? Ya, karena dulu kan beda dengan sekarang. Kalau dulu kan patokannya yang sudah terdaftar di salah satu produser atau studio rekaman, baru dia bisa gabung gitu ya. Dari produser yang ngasih ininya datanya. Sekarang produser itu justru dari pribadi-pribadi seniman itu sendiri. Ya, sekarang kita buat pendaftaran secara online, tinggal upload lagu-lagu yang dia miliki, video klipnya, upload, ya kita seleksi. Oh ya. Nanti mereka nguploadnya di mana? Nguploadnya ke akunnya Pramusti. Kalau ngupload karyanya itu di YouTube masing-masing. Gitu. Maksudnya syaratnya itu hanya mereka harus punya karya. Ya, karya seni yang sesuai lah. Gitu. Semuanya bisa, baik dari anak-anak, remaja dan dewasa. Berarti tidak ada batasan usia, yang jelas mereka mempunyai karya yang bisa dipublikasikan, begitu ya? Betul, ya. Tentunya di dalam posisi Rahman di antara KPID dan di Pramusti, ada hal yang bertolak belakang nggak? Istilahnya aturan yang disepakati di KPID, kemudian ternyata di Pramusti, Ji, karena aturan ini kita nggak bisa begini loh jadinya, Ji. Ada nggak kalau kesal begitu? Sebagian besar sih sejalan gitu. Tapi ada mungkin suatu kejadian atau suatu karya gitu, karya seni, karya musik paksa kita cekal gitu ya. yang seharusnya itu dicekal gitu. Tapi kita dari sudut seniman kan beda. Itu karya seni kan sudut pandangnya beda gitu. Nah, di sanalah kita bisa memediasi gitu. Kita kumpulin justru. Ya mungkin kita sebutin ya, kayak lagu Tua adalah nyawa. Nah, itu kan banyak sekali aduan, aduan dari ibu-ibu apa nih. Tapi sempat viral itu lagu. Iya, tapi kenyataannya selesai setelah kita ini. Akhirnya bagaimana itu penyelesaiannya? Kalau kita lihat itu justru pendukungnya banyak itu. Wah, setiap itu pentas booming gitu. Ya, ini kan ada pro kontra di sini ya. Kita dalami, kita adakan mediasi kemarin. Mediasi FGD kita literasi sama seniman. Sama seniman kita Menmersi itu loh. Ya. Enggak Menmersi. Ya, itu kita adakan di sana. Ya, kita panggil seniman itu loh. Bahwa ada aturan yang itu caranya kita memayungi. Ya, mayungi itu tidak asal tayang aja gitu ya. Akhirnya mereka memahami, tapi yang sudah terlanjur ditayangkan mungkin dibatasi jam tayangnya. Karena itu kan segmennya kalau untuk anak-anak bagus, tidak mendidik gitu. Ya, benar. Ya, mungkin di atas jam 10. Tapi memang sampai anak-anak juga apa ya lagu itu? Ya, waktu itu ya. Wah, tua. Ya, seperti itulah di sana kita bisa sinergi malah. Sinergi kita ya. Saling mengingatkan. Iya. Oke, itu salah satu ya? Ya, salah satu. Oke, cukup menarik juga. Artinya ada, terutama untuk posisi Rahman ya, ada tantangan di satu sisi. Kadang-kadang susah juga. Jadi KPI pertama lu posisi di mana? Iya, bisa panas begitu juga tuh. Kan biasa rapat-rapat begitu kan kita. Nanti saya nggak enak. Tapi ya memang akhirnya kita menemukan solusi-solusi. Kita kepada mereka kita tidak tekan. Silakan ketika memang ini di Balai Banjar sambil di kamar mandi atau di offline, ya wis kita kan tidak bisa menentang. Ketika dia menggunakan frekuensi publik, maka saya hanya mengatakan ini aturan kita. Dengan malu-malu kita bilang, oh di sana ada Joni ya, Joni Agung. Joni Agung hadir juga waktu itu. Dia bilang gini, wah begini aturannya. ya kalau misalkan memang begini ya, saya mungkin di radio, saya kan kebetulan mereka kan pentas. Jadi pentas offline kita tidak masuk. Jadi begitu. Nah kemudian salah satu solusinya adalah kita mengingatkan lembaga penyiaran lah yang kemudian membuat sensornya.
Jadi lembaga penyiaran ini loh P3SPS. Jadi misalkan jangan bilang, Pak, saya nggak bisa putar ini karena nggak dikasih sama KPI. Nggak boleh begitu. Pak, kita nggak muter ini karena memang aturannya kami memang membatasi. Itu loh seperti yang dibilang oleh Dirahman. Jadi sinerginya malah kita tidak kontak-kontakan bahwa antara seniman. Kalau misalkan kita terlalu tegas kontak-kontakan dengan tidak memberikan solusi yang terbaik, mungkin saya juga akan di demo oleh senimannya malah gitu kan. Iya kan? Pernah ada pikiran gitu nggak teman-teman seniman? Nunjuk macam-macam. Artinya stop kan? Kenapa dia bilang kok lagu saya mulai tidak diputar ya gitu? Paling dia nanya ke radio yang menjelaskan. Jadi bukan KPI-nya. KPI paling mohon maaf kita mensupport kok ininya kreativitasnya. Karena kan kita selalu radio kamu harus putarin lagu Bali, TV lagu Bali. Ternyata yang membuat lagu-lagunya tidak tahu aturannya, kan capek juga Pak. Oleh karena itu kita dorong LP-nya untuk lembaga penyiaran untuk menayangkan, kita juga literasi kepada senimannya, sehingga ketika mereka berpapasan nyambung gitu, ketemu kita memediasi. Baik, terima kasih. Kita rehat dulu sebentar teman-teman, nanti kita kembali lagi di segmen selanjutnya. Nanti kita akan membahas peran KPID di era digital, karena sekarang ini semua serba digital. Kita kembali lagi nanti, tetap di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Stay tune. Sahabat Cakrawala, kita kembali lagi di segmen ini. Seperti yang saya prolog tadi, kita bicara masalah peran KPID di era digital. Sebenarnya sih sudah tadi di sesi sebelumnya sudah sempat disinggung, tapi kita lebih tajam lah di sini. Dirahman sebagai salah satu komisioner di situ, bagaimana Haji melihat perkembangan dunia penyiaran kita saat ini? Salah satunya mungkin banyak sekali hal-hal yang viral ya yang kita temui di televisi ataupun di radio. Bagaimana pandangan Ji melihat situasi tersebut saat ini? Kalau di televisi, di radio sebenarnya itu sudah semuanya ada batasan, ada aturannya. Jarang sekali kalau di TV atau radio berita-berita hoax itu muncul di sana, karena sudah kita awasi gitu, ada pengawasnya. Kalau di YouTube justru memangnya bukan ranah kita gitu, itu tidak ranah kita, jadi kita tidak bisa berbuat banyak. Walaupun kita sadari bagaimana konten-konten yang tidak mendidik, yang aksi pornografi itu begitu bebasnya gitu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan saya. Apakah YouTube itu tidak masuk ke dalam salah satu hal yang diawasi KPID? Tidak, karena undang-undang kita tahun 2002 belum ada istilah online, media online atau konten digital. Berbasis internet. Ya, Itu di sana disebutkan TV dan radio. Televisi dan radio sekarang kan akan menuju digitalisasi. Ya, kalau itu hal yang beda. Berbeda? Beda. Ya, mungkin di sini yang sering pernah rancu gitu loh. Jadi dipikir yang siaran digital melalui internet, melalui YouTube, Smart TV itu TV digital gitu. Sedangkan beda. Kalau yang program dari pemerintah itu TV digital itu TV terestrial, TV seperti yang sekarang adanya itu TV analog namanya. TV analog karena pancarannya berbeda frekuensi. Nah, itu yang kita migrasikan ke digital. Jadi bedanya radio TV digital sekarang ini gambar itu lebih tajam, jernih, teknologinya canggih. Kalau yang dulu kan banyak gerimis lah, harus diatur dulu antenanya. Itu yang dilakukan oleh pemerintah, migrasi teknologi. Itu pun tidak perlu berbayar. Kalau masyarakat mau nonton TV digital itu tidak ada kuota di dalamnya, tidak ada harus berlangganan, tidak ada, seperti nonton biasa. Tapi ini gambarnya jernih, bisa full HD. Kembali ke TV tadi, kadangkala kecolongan juga ya KPID ya. Ya pasti ada pengaduan kan. Beberapa kali kita melihat di salah satu stasiun TV mungkin ada aksi yang berlebihan di televisi sehingga mengundang kontroversi dari masyarakat. Itu yang terjadi. Bagaimana Haji menyikapi itu? Ini
Saya kira kalau masalah goncangan masyarakat terhadap siaran di TV, maka KPI itu selalu dasarnya, kalau normatif ya Pak Wayan, selalu dasarnya adalah regulasi. Kalau kita memberikan sanksi atas siaran TV, tetapi dasarnya kita hanya berdasarkan kepada suka tidak suka publik, maka akan kalah kita di lembaga penyiaran. Nah, lembaga penyiaran pada saat mau mengajukan izin, yang dia patuhi itu adalah Undang-Undang 32 tahun 2002 soal penyiaran dan PKPI 1, PKPI 2 tentang pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Nah, selama masih diatur di 3 aturan itu, maka kami memiliki power untuk sampai memberikan sanksi dari teguran, kemudian penghentian siaran, penghentian durasi, sampai penghentian program, sampai pencabutan izin. Ya, kadang-kadang kalau kecolongan itu saya paling banyak lihat di siaran live ya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang seharusnya bisa betul dari sisi etika mungkin kan, ya tampaknya kebablasan gitu. Ya, kalau masyarakat tentu mereka melihat dari sisi normatif ya, dari sisi etika mereka melihat. Nah, sehingga pada saat itu mereka pasti akan meramaikan itu, mempersoalkan itu. Nah, terhadap kondisi penyiaran yang seperti itu, KPID punya role nggak untuk menindak atau apa? Gini, kalau misalkan itu di luar dari PKPI, di luar dari aturan, ya, tetapi ini menyakitkan juga buat publik. Betul. Beberapa contoh kasus kemarin kan, maka KPI itu selalu akan memberikan edaran, misalkan tidak boleh ada glorifikasi kepada orang-orang yang sudah misalkan bersalah datang disambut bak pahlawan. Itu edaran yang kita kasih, kan gitu. Ya, betul. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada hal-hal yang memang mencederai publik, kan? Mencederai publik, maka kita hanya menggunakan bahasa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan publik. Itu bisa melalui surat edaran. Kita melakukan pemanggilan, klarifikasi. Tapi memang saya kira KPI juga harus mulai berbenah soal regulasi. Karena banyak sekali lembaga penyiaran ini kan berkelit, tidak diatur di pedoman perilaku loh sama justru dicari ya celah itu. Mereka itu 15 tahun, 20 tahun loh di televisi dan radio. Kami ini 3 tahun masa jabatannya. Lalu apa Pak Wayan solusinya? Pada tahun 2021 kita sudah mulai menyusun revisi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu sifatnya nasional, revisi. Nasional. Berarti undang-undang yang direvisi ini. Kita tidak nyampe ke revisi undang-undang, kan ranahnya di DPR. Ya, betul. Tetapi aturan-aturan tentang siaran, sinetron, variety show yang sering banyak masalah kan, talk show, variety show, betul. Yang begitu yang banyak. Nah, inilah yang kemudian kebetulan saya masuk tim perumus tuh. Jadi saya mewakili daerah, kemudian diangkat menjadi tim perumus ya di KPI Pusat. Kita ulang buatkan nih tahun 2021 Oktober ini itu harus selesai. Nah, apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi aduan sering di daerah itu kompilasi. Menjadi satu aturan yang baru sehingga celah untuk kemudian hal-hal terjadi selama ini kita minimalkan. Sekarang yang mau saya tanya gini nih ke Ji Rahman, teman-teman artis kita, teman-teman penyanyi, musisi kita itu sekarang kan sangat mudah untuk menampilkan karyanya di YouTube terutama di platform digital lah terutama. Nah, sementara di satu sisi KPID tidak melakukan pengawasan di situ. Nah, ini sesuatu yang menurut saya yang kita bicara celah tadi itu ya, kalau ada yang musisi atau artis yang membuat sesuatu yang di luar yang diatur, tentunya bakal problem juga dari sisi organisasi. Bagaimana Ji menyikapi itu? Itu memang masalah kita. Kita pun, keluarga pun merasa tidak nyaman dengan tayangan YouTube yang begitu vulgar, bebasnya. Coba KPI punya hak di sana, punya wewenang di sana untuk mengawasi, banyak sekali itu yang harus bisa kita rem gitu. Sekarang kan kebablasan sekali itu. Jadi kadang-kadang
pengisi konten itu dia bebas gitu loh, nggak apa-apa kita Ya, karena merokok, ya nggak betul. apa-apa. Betul. Minum, dia bikin ada konten minum segala minum Iya, bebas, betul. siapa yang peduli gitu loh. Nah itu memang perhatian kita sendiri jadi seluruh masyarakat ini saya bisa merusak mental generasi muda kita. Iya. Kita berharap sih ke depan memang ada yang mengawasi di sana. Kalau bisa ada wacana tempo hari di pusat itu bahwa KPI akan turut mengawasi itu ke media online itu. Jadi itu mungkin bisa lebih tertib lah. Kalau sekarang semua ayo di YouTube bebas, nggak ada yang rungu apa deh. Mau buka dada dikit nggak ada di blur, nggak ada sensor, ngerokok bebas, minum minuman tos nggak apa-apa gitu. Nah itu karena justru masyarakat ya dalam tanda kutip banyak juga yang suka yang begitu, yang wah di sini ketat banget nih, di sini longgar. Nah, jadi ada peluang yang bisa mereka curi di situ untuk melakukan sesuatu. Tapi kembali lagi, apakah itu masuk di dalam salah satu hal yang harus direvisi dari sisi undang-undang? Aturan-aturan yang berkaitan dengan kebebasan itu. Saya kira kalau misalkan ini menjadi kebutuhan publik, seharusnya sih Komisi 1 ya sedang merancang revisi undang-undang, itu harusnya memasukkan pengawasan. Tetapi kalau memang tidak, maka ya ini tantangan lembaga penyiaran. Karena apa? Kalau ingin kita terhindar dari hoax, maka tontonlah TV dan dengarkan radio. Harus begitu gerakannya sekarang. Oleh karena itu ada digitalisasi penyiaran. Mungkin kualitasnya tak bagus. Sekarang dengan teknologi digital, ini beda ya. Digitalisasi penyiaran ini maksudnya alih teknologi, bukan bersumber dari internet ya. Maka ada benefit Pak Wayan. Digitalisasi penyiaran nanti kan tahun 2022 bulan November itu analog itu TV analog sudah selesai. Teknologi analog sudah berimigrasi ke teknologi digital. Apa benefitnya? Akan banyak ada TV-TV. Karena dengan digitalisasi satu kanal frekuensi itu sekarang bisa sampai 6 sampai 7. Dijadikan 6 sampai 7. Pak Wayan kalau mau bikin televisi masih terbuka lebar. Iya, karena di Bali ini kan 4 pemenang MUX. Itu kan kalau 4 kali 6 ada 24. Sekarang baru ada exciting itu cuma 15. Masih ada kira-kira 9 yang kosong di Bali untuk slot mungkin. Masih ada 9 tuh. Kameramen saya udah dengar. Lalu bagaimana? Apa imbasnya setelah itu benefitnya kepada masyarakat? Di samping bagus siarannya, kontennya kan ada diversity of content. Mungkin saja nanti setelah banyak TV sudah seperti di luar negeri, ada khusus mengenai pendidikan, khusus budaya, khusus mengenai berita, khusus olahraga, seperti khusus ngobrol kayak. Jadi khusus hanya untuk talk show. Oleh karena itu saya kira hanya dengan cara-cara inilah kemudian negara bisa hadir kepada masyarakat untuk memberikan hiburan yang bagus. Kita kan ketinggalan berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya India, saya bukan apa-apa, saya pernah ke India ya. Jadi di sana itu katanya negaranya kan kredit dan tapi secara teknologi penyiarannya sudah seperti itu. Mereka sudah udah dulu digital. Artinya gini, bahwa kemudian digitalisasi ini menjadi salah satu jawaban untuk bagaimana kita beriringan dengan teknologi atau media-media di luar lembaga penyiaran gitu. Tingkatkan kualitas penyiaran, maka astungkare orang sudah mulai melirik penyiaran. Jadi tak bisa kita juga memerangi YouTube, memerangi medsos. Kenapa? Kita harus counter. Jadi saya satu contoh nih, kalau misalkan hoax itu kan laksana tetesan tinta di air, kan begitu nih. Hoax itu netes di sini, nggak bisa kita punya kewenangan untuk melempar botol atau membuang airnya. Tetapi mari kita isi dengan air putih sebanyak-banyaknya, itu biar hilang. Sama ketika ada di medsos hoax, maka lembaga penyiaran harus memberikan sebanyak-banyaknya tentang berita tentang yang benar soal isu itu sebanyak-banyaknya gitu. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita lakukan gerakan masyarakat cinta penyiaran terus-menerus. Saya walaupun sudah mau berakhir di KPI ini, tetap aja gerakan masyarakat cinta penyiaran menjadi roh kita. Karena tidak ada bahasa ngelawan mereka. Mereka ini jutaan, ribuan juta. Baik. Gitu. Baik Pak Made. Ji Rahman, terkait dengan ini mungkin Ji sebagai Ketua Pramusti ya banyak juga mendapat laporan bahwa ini saya cerita sedikit nih pengalaman saya kemarin waktu podcast dengan salah satu seniman Bali.
yang mana potongan-potongan videonya ini banyak sekali dimunculkan oleh youtuber-youtuber di platform YouTube. Nah, tetapi dari sisi benefit ternyata tidak ada benefitnya buat seniman itu sendiri gitu. Bagaimana kira-kira Pramusti menyikapi ini? Ada nggak upaya-upaya yang perlu dilakukan ke depannya untuk paling tidak menyelamatkan kalau seniman kita itu kan istilahnya kekayaan intelektual yang melekat pada diri mereka gitu loh. Sementara dari sisi hak cipta yang mereka punya, kemudian orang lain yang punya hak rekam dan hak tayang gitu. Kalau menurut pandangan saya, bagaimana Ji? Oke, dari Pramusti sudah meliterasi para anggotanya, para senimannya untuk selalu melek teknologi. Ya, oke. Di dunia sekarang kalau artis, musisi, seniman tidak melek teknologi, justru kita diberdayakan, diambil keuntungannya seperti tadi itu, tidak dapat apa istilah tadi yang dia tadi sepuyung gitu, itu sangat bisa terjadi karena apa? Sembah buyung. Ya. Wajar sekali banyak dari seniman atau tokoh seniman yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, justru diberdayakan diambil ininya kekayaan intelektual itu. Misalnya dulu pernah itu rekaman Celokantong Mas gitu. Oh iya. Lawak itu kan di mana pentas direkam, tidak bisa membatasi siapa orang dia merekam untuk pribadi atau untuk atau diunggah di YouTube. Akhirnya penontonnya jutaan. Betul, memang menghibur masuk itu. Sana. Menghibur, tapi ternyata tidak ada. Akhirnya teman di Celokantong Mas langsung mencari orang yang bersangkutan sekarang, ternyata dia sudah banyak dapat hasil dari itu. Dan udah stop, dan sekarang Celokantong Mas itu sudah punya akun YouTube sendiri, channel official. Nah, seperti itulah contoh kita tuh harus awas nih. Kalau tidak ya kita terus dipermainkan oleh orang yang duluan. Betul. Setidaknya untuk seniman-seniman yang sudah mulai melek, kalau Celokantong Mas itu saya tahu beliau bahkan sempat memasang himbauan dilarang merekam gitu, karena memang itu salah satu karya cipta mereka tentunya yang harus kita hormati bersama. Nah, mungkin nggak kedepannya dari Pramusti Bali membantu seniman-seniman kita yang sudah kadung terambil videonya yang merupakan salah satu sumber yang bisa dijadikan penghasilan juga buat mereka, membantu untuk mengeling antara si pemilik konten dengan senimannya sendiri. Ada nggak upaya begitu? Sangat mungkin dan sudah ada usulan seperti itu. Kita nanti akan menaungi bagi seniman yang gaptek. Kita memfasilitasi melalui akunnya Pramusti. Pramusti kan punya akun YouTube juga ya, bisa gabung di sana. Itu usulan kemarin kita rapat, kayaknya bisa kita realisasikan nanti ya ke depannya gitu. Banyak soalnya lagu-lagu yang dulunya lagu-lagu lawas lama itu diunggah secara bebas oleh publik umum tanpa yang punya hak terhadap dan tidak menegur, tidak tahu mengenau kasihan juga gitu lah. Nah, kita lah di sini kadang-kadang memberikan warning. Pernah suatu rekaman pementasan Pramusti di Art Center itu diunggah di YouTube, ya kita langsung melaporkan ke YouTube gitu loh. Silakan bisa dilaporkan bahwa ini tanpa seizin kami boleh cipta. Setelah kita share bahwa ini Pramusti anggota ini, ya di take down itu. Jadi akun YouTube yang menyiarkan pementasan kita itu otomatis dia tidak akan dapat manfaat dan dia akan kehilangan ininya akunnya. Kalau sudah di take down, semua yang sebelum-sebelumnya sudah tidak bisa. Ini maksud saya. Ternyata ada peluang kita bisa menyelamatkan karya-karya seniman kita. Salah satunya dengan berkomunikasi tentu dengan YouTube ya. Artinya kalau misalnya Pramusti bisa melakukan itu, memfasilitasi, tentu akan sangat bermanfaat ya bagi seniman-seniman kita, terutama seniman-seniman yang memang gaptek terhadap teknologi. Kasihan juga, itu hasil karya mereka itu bagus-bagus loh, gitu loh. Ini